Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali dalam tutorial sederhana berkaitan dalam bidang pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tentang bagaimana kita melakukan entry ARKAS berkaitan dengan dana BOS. Rekan-rekan sekalian, di wilayah kami baru tahun ini akan diberlakukan aplikasi ARKAS terkait dengan penatausahaan dana BOS reguler, khususnya untuk sekolah dasar. Karena baru pertama dilakukan, maka di sini kami pun masih tahap belajar bagaimana kita melakukan proses dari proses memperoleh aplikasi, kemudian aktivasi dan melakukan entry di aplikasi ARKAS. Sehingga apabila nanti apa yang kami sampaikan masih jauh dari harapan, maka mohon maaf, mudah-mudahan kedepannya kita dapat belajar bersama sehingga dapat lebih memahami lagi berkaitan dengan entry di aplikasi ARKAS. Baik, langsung saja rekan-rekan sekalian. Setahun-tahun sebelumnya kita menggunakan aplikasi penatausahaan BOS yaitu SIMDA Keuangan. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian muncul lagi aplikasi ARKAS. Nah, karena ini merupakan sesuatu yang baru, maka memang perlu dipelajari dan perlu kehati-hatian ketika melakukan entry di dalam ARKAS. Baik, langsung saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, agar kita dapat melakukan proses tersebut, tahap yang pertama adalah kita mendownload aplikasi ARKAS. Nanti di bagian deskripsi akan kami cantumkan link downloadnya untuk mendownload aplikasi ARKAS. Nah, kebetulan saya sudah mendownload dan ini seperti ini shortcut dari aplikasi ARKAS. Setelah kita download, maka kita perlu melakukan aktivasi. Nah, nanti ketika proses aktivasi itu diperlukan beberapa data dari sekolah kita masing-masing, dari NPSN, kemudian nama kepala sekolah, terus akun dari bendahara yang tercantum atau yang ada di Dapodik, kemudian ada kode sekolah, kode aktivasi maksud saya, maaf, kode aktivasi, ada nama komite kalau tidak salah di sana. Nah, nanti isian-isian itu tinggal kita isi saja sesuai data yang ada di sekolah. Namun di sini ada satu data yang kita butuhkan yaitu kode aktivasi yang itu sudah diberikan oleh dinas di wilayah masing-masing. Untuk wilayah kami kebetulan sudah diberikan. Nah, setelah proses aktivasi maka kita nanti dapat membuka aplikasi ARKAS. Nah, di sini karena saya sudah pernah melakukan aktivasi, maka saya akan langsung membuka aplikasi tersebut. Kita buka aplikasi ARKAS-nya. Dan saya mengingatkan rekan-rekan sekalian bahwa untuk melakukan proses entry atau aktivasi dan login atau masuknya, kita memerlukan yang utama adalah jaringan internet. Jadi kebutuhan utamanya adalah jaringan internet ketika kita akan mengakses maupun mengisi ARKAS. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah tampilan ketika pertama kali kita membuka aplikasi ARKAS. Ada menu utama, ada menu penganggaran, penatausahaan, utilitas, bantuan. Kemudian di menu utama ada menu masuk, di menu pengguna. Nah, karena kita belum masuk, maka menu-menu yang di sebelahnya belum muncul atau belum menyala atau belum aktif. Maka untuk mengaktifkannya kita harus masuk atau login. Kita klik masuk untuk login. Nanti kita diminta untuk memasukkan username. Tadi saya sudah copy, tinggal paste di sini. Kemudian masukkan passwordnya sesuai dengan yang Bapak Ibu buat. Dan klik login. Nah,
inilah tampilan dari ARKAS ketika kita sudah login. Ketika rekan-rekan sekalian baru pertama login, penampilannya tidak seperti ini, akan berbeda. Mungkin ada data sekolah yang belum lengkap, misalnya nama bendaharanya belum ada, terus jumlah siswanya belum, nominalnya belum. Kemudian di lingkaran hijau ini kan di sini sudah ada beberapa warna. Nah, ini menandakan bahwa beberapa data sudah di-entry. Sudah ada beberapa belanja yang di-entry. Kalau Bapak Ibu belum meng-entry, itu tampilannya di sini semuanya berwarna hijau. Kemudian setelah kita membuka, kita lihat menu-menu yang di sebelahnya sudah menyala atau sudah hidup. Nah, ini nanti menu-menu yang dapat kita buka terkait dengan entry di ARKAS. Untuk yang pertama, kita buka di menu penganggaran. Kita klik di penganggaran, ada aktivasi kertas kerja, ada kertas kerja, ada pengesahan. Kemudian di menu utama, nah kalau kita klik di anggaran muncul penanggung jawab. Menu penanggung jawab ini dapat kita gunakan untuk melengkapi data sekolah. Misalnya tadi saya sampaikan nama bendaharanya belum ada, NIP-nya, nama komite. Nah, itu dapat kita lengkapi dengan mengklik menu penanggung jawab. Nah, di sini muncul ada periode Januari sampai Desember. Ini maksudnya nanti periode terkait dengan penanggung jawabnya dan bendaharanya. Misalnya di sini sudah ada Desember. Tetapi kepala sekolah kami misalnya di bulan Januari mengalami pergeseran atau terjadi mutasi, makanya dapat diedit. Misalnya Januari sampai Juni adalah misalnya sini tinggal di yes saja. Nanti muncul dua, Januari sampai Juni. Nanti Juli sampai Desember tinggal diisi siapa kepala sekolahnya, baik bendaharanya. Lalu kita klik simpan. Nah, ini hanya untuk menentukan periodisasi kepengelolaan BOS di sekolah masing-masing. Karena di sekolah kami tidak ada mutasi, maka tetap masih Januari sampai Desember. Untuk nama komite ini bisa dilengkapi. Setelah semuanya lengkap, diklik simpan. Nah, kemudian setelah di menu penanggung jawab, kita masuk di aktivasi kertas kerja. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ketika data sudah diisi, maka tampilannya seperti ini. Tapi ketika Bapak Ibu baru pertama kali masuk, tampilannya berbeda. Jumlah siswanya belum ada. Nanti tinggal klik sinkron jumlah siswa. Nanti akan menyinkronkan mengambil data dari cut off dapodik yang terakhir. Kemudian di sini ada BOS reguler, ada pergeseran, perubahan. Nah, di BOS reguler kalau pertama kali masuk ini belum ada proses menghapus dan lain-lain. Nah, itulah yang nanti di sini proses aktivasi kertas kerja. Setelah kertas kerja diaktifkan, maka kita setelah ini aktif muncul menunya, misalnya nanti klik BOS reguler, kita menuju ke menu kertas kerja. Nah, disinilah nanti proses kita melakukan entry data belanja yang ada di RKA kita ke dalam ARKAS. Intinya di sini. Jadi semua data yang ada di RKA kita entry di sini. Namun sebelum kita menuliskan di sini menunya belum ada, belum hidup, masih berwarna abu-abu. Ini tandanya belum bisa dioperasikan atau belum bisa diaktifkan. Nah, untuk itu kita perlu mengaktifkannya dengan cara mencari sumber dananya. Ini nanti akan menggunakan sumber dana apa? Kita klik tanda panah ini, BOS reguler ataukah BOS daerah. Kalau BOS reguler atau BOS biasa lah katakanlah seperti itu, kita klik BOS reguler. Nah, maka akan muncul seperti ini. Seperti saya sampaikan tadi, karena saya sudah pernah mengisinya, beberapa belanja sudah saya entry, maka tampilannya seperti ini. Namun ketika belum, maka semuanya masih kosong. Kemudian bagaimana kita melakukan entry-nya? Bagaimana kita melakukan entry belanjanya? Nah, karena kemarin saya sudah mengisinya, ini sebagian sudah isi. Ketika nanti Bapak Ibu akan mengentry data RKA-nya, kita klik tambah baru. Nah, di sini nanti akan muncul ada kegiatan,
kode rekening, urutan kegiatan, dan masuk ke triwulan berapa belanja-belanja tersebut. Nah, kalau kita bingung ini mau kegiatan apa kira-kira, karena ini ada perbedaan ketika di Simda menggunakan program 1, 2, 3 sampai 11 kalau tidak salah atau 10. Tetapi untuk di ARKS menggunakan 8 standar. Itu ada standar isi, standar proses, dan lain-lain. Nah, namun jangan khawatir, itu nanti sudah disediakan semua sebenarnya. Jadi dari standar-standar itu semuanya sudah ada menu-menunya, kita tinggal menyesuaikan saja kira-kira itu masuk bagian yang mana. Misalnya saya akan masuk ke belanja, untuk mencontohkan saja, saya akan entry tentang belanja listrik misalnya. Saya akan entry belanja listrik. Nah, caranya bagaimana kita akan memasukkannya? Yang pertama, untuk mencarinya itu masuk kegiatan apa, kita klik di nomor tanda balon lampu ini. Kalau Bapak Ibu apal atau sudah paham kodenya, boleh bisa memasukkan kode rekening sini. Kode kegiatan maksudnya. Kalau belum, maka tinggal klik saja di tombol balon ini, kita cari tentang listrik. Nanti di sini akan ada belanja berkaitan dengan listrik. Kalau tidak, bisa dituliskan nama kegiatannya, misalnya listrik. Nah, nanti di sini akan muncul itu masuk ke program atau kegiatan keberapa. Nah, kemudian kode rekeningnya juga sama, dapat dicari di sini. Misalnya dicari listrik. Nah, di sini muncul belanja listrik. Nah, belanja jasa kantor masuknya. Kita klik di sana. Nah, urutan ini adalah urutan nomor 1 di belanja kegiatan itu. Misalnya listriknya ada 2 sekolah, 2 rekening, ya nanti dimasukkan 2 misalnya seperti itu. Urian kegiatan sama, kita klik kita tulis listrik juga nanti akan muncul di sana. Listrik prabayar ataukah listrik pasca bayar. Kalau kami menggunakan listrik yang prabayar, yang menggunakan pulsa, maka saya klik di sini. Nah, setelah ini kode kegiatan, kode rekening, dan urian kegiatan terisi, kita tinggal melihat nominal per triwulannya. Untuk listrik itu kan rutin setiap bulan, apalagi kalau terkait dengan listriknya itu berupa prabayar, maka sudah mudah untuk dimasukkan. Misalnya 1 bulannya 50.000, berarti untuk triwulan 1 adalah 3 bulan, terus harganya berapa. Nah, jadi ini ada berapa kolom, ada volume satuan, volume satuan, volume satuan, satuan. Kita cukup isi satu paket ini, satu baris volume satuan, nanti kemudian di sebelahnya adalah langsung harga. Jadi kolom-kolom yang di tengah ini tidak perlu diisi, cukup volumenya satu, satuannya juga ya. Nah, karena triwulan 1 ada 3 bulan, maka volumenya saya isi 3, satuannya paket, harganya saya biasanya membeli yang 50.000 listriknya, harganya 52.000. Kemudian untuk triwulan 2 sama, 3 bulan, harganya juga sama. Nah, kalau yang pasca bayar, nanti rekan-rekan sekalian menyesuaikan dengan sesuai yang ada di RK-nya. Ini kami ada kemudahan karena bentuknya adalah pasca bayar, sehingga untuk anggarannya tetap setiap bulannya. Nah, kalau sudah terisi semua, muncul jumlah di sini. Nah, ini jumlahnya disesuaikan dengan RKA sudah pas atau belum. 1 tahun sekian jumlahnya. Kalau sudah, kita klik OK.
Nah, nanti akan sudah masuk di RKA RKS-nya. Kita cari tadi yang sudah barusan kita entry, kalau tidak salah di program 7. Ini 52. Nah, ini program 7, pengembangan standar pembiayaan langganan daya dan jasa, pembayaran rekening listrik 12 bulan 624.000. Baik, saya cobakan satu lagi agar nanti dapat memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana kita melakukan entry. Saya akan coba tambahkan masih yang agak sama, yaitu berkaitan dengan langganan. Yang kedua, saya akan menambahkan tentang, nah ketika menambahkan tadi sama, saya ulangi, kita klik tambah baru. Ketika kita akan mengentry tambahan belanja, kita klik tambah baru. Kemudian kita tulis jenis kegiatannya, misalnya internet. Coba kita cari, kita tulis internet, muncul apa tidak bisa. Nah, di sini ada pilihan pengadaan bahan praktik internet, pemasangan jaringan internet baru, penambahan daya internet, pembayaran iuran internet, pembayaran langganan internet. Nah, karena kita adalah berlangganan, maka kita pilih yang pembayaran langganan internet. Nanti otomatis sudah mengisi kegiatan di kegiatan 7 atau standar 7, pembiayaan langganan daya atau jasa. Ini mudah, sebenarnya kita tinggal klik kata kunci dari belanja. Untuk kode rekeningnya juga sama, kita klik kita ketik internet, nanti juga akan muncul. Nah, ini sudah muncul belanja kawat faksimile internet. Kita klik saja di sana. Urian kegiatan juga sama, kita klik, kita tuliskan internet. Nah, jasa internet sudah muncul. Nah, ini dari kegiatan, kode rekening, urutan, dan urian kegiatan semuanya sudah muncul. Kemudian untuk belanjanya itu masuk ke triwulan berapa. Nah, ini sama, karena ini juga bersifat langganan, maka pasti setiap bulannya ada, setiap triwulannya ada. Namun ketika Bapak Ibu misalnya menganggarkan pengecatan gedung misalnya, itu misalnya kan 1 tahun hanya 1 kali. Nah, itu nanti dimasukkan di triwulan berapa. Misalnya triwulan 4 ya, kita tinggal klik triwulan 4. Tinggal diisi datanya. Nah, itu ketika belanja yang insidental atau tidak rutin atau tidak berlangganan. Itu tinggal disesuaikan masuknya triwulan berapa. Karena ini internet adalah belanja rutin, maka kita klik semuanya saja. Ini boleh, baru nanti kita isi datanya. 1 triwulan, 3 bulan. 1 triwulan, 3 bulan. 1 hanya bulan. Kemudian harganya, kalau kami menggunakan paket yang 200.000. Diisi semuanya 200.000. Nah, ketika sudah diisi semua, Bapak Ibu perlu mengecek apakah jumlah totalnya sudah sama sesuai RKA untuk kebutuhan 12 bulan atau belum. Jangan sampai nanti ketika kita salah ketik di sini misalnya kurang 01, otomatis jumlahnya tidak sama. Nah, kalau kita tidak memperhatikan, maka nanti dapat menjadi 2 kali kerja. Sebab itu ada kekurangan, ternyata salah ketik angkanya. Maka jumlahnya ini harus tetap diteliti apakah sudah sama dengan RKA atau belum. Kemudian klik OK. Yang nanti otomatis akan menyimpan sendiri karena ini sudah terhubung dengan jaringan bersifat online. Nah, itu terkait bagaimana kita melakukan entry RKA ke aplikasi RKAS. Kemudian setelah misalnya nanti sudah selesai semua, bagaimana kita melihatnya? Di mana kita melihat hasil entryan kita? Kita tinggal melihat rincian, bisa melihat rincian kertas kerja misalnya per triwulan atau bertahap, lembar kertas kerjanya atau per lembarnya. Itu bisa dilihat di menu ini. Ada lembar rincian kertas kerja, ada lembar kertas kerja. Coba kita lihat yang rinciannya seperti apa kira-kira penampakannya.
Nah, ini preview dari rincian kertas kerja per triwulan. Bisa triwulan 1, 2, 3, dan 4. Ini kalau menggunakan triwulan. Ini kan sudah muncul misalnya di program kode rekening program 2 ada pengembangan standar isi. Berarti di sini untuk yang program 1 belum terisi, yaitu program pengembangan kelulusan kalau tidak salah. Nah, nanti ini seharusnya semua program kalau kita sudah entry semua program terisi dari program 1 sampai standar 1 sampai 8. Nah, ini karena belum di entry semua, maka penampakannya masih seperti ini. Mungkin kita coba kalau yang tahap. Kira-kira seperti apa penampakannya untuk ketika kita preview dalam tampilan tahap. Nah, ini ternyata sudah terbagi sendiri secara triwulan maupun tahap. Nah, ini memudahkan kita ketika kita melakukan atau membuat SPC. Kalau per triwulan ya kita tinggal pilih cetak yang triwulan. Untuk yang online ketika menggunakan tahap kita pilih yang tahap. Nah, ini Mas, karena ini baru ketika proses atau entry data RKA, belum sampai ke yang lain-lain, misalnya ke BKU dan lain-lain. Itu nanti terkait BKU dan lain-lain itu ketika RKA ini sudah disahkan. Namun perlu diingat, ketika RKA ini yang kita entry atau arkas yang kita entry belum benar-benar valid, jangan dulu klik pengesahan, jangan dulu minta pengesahan ke dinas. Karena apa? Karena ketika kita sudah mengesahkan, ketika kita akan melakukan perbaikan, itu akan memerlukan proses. Misalnya kita harus minta dibuka pergeseran dan lain-lain. Itu akan sedikit memakan waktu dan merepotkan. Maka seyogianya kita cek dulu apakah sudah benar-benar valid atau belum, baru nanti kita mengajukan pengesahan. Barangkali nanti juga perlu, untuk lebih mantapnya, perlu cross check dengan rekan lain ataupun dari tim kecamatan untuk ikut memeriksa terkait dengan valid atau belumnya RKA yang atau data ARKS yang kita entry. Nah, ketika nanti misalnya ada Bapak Ibu sudah mengetik semua, kemudian ada sedikit kekurangan atau perlu direvisi, maka di sini ada menu-menunya. Ada sisipkan, misalnya disisipkan di belanja ini ATK kurang ada yang belum masuk, disisipkan bisa. Kemudian ubah data, tinggal klik mana yang akan dirubah, kemudian klik ubah data. Atau mungkin ada data yang double akan kita hapus, ya tinggal klik mana yang akan kita hapus, kemudian klik hapus. Ini di sini ketika belum melakukan pengesahan masih dapat kita merubahnya. Tetapi ketika sudah mengajukan pengesahan, maka akan memakan beberapa proses atau tahapan yang akan menyita waktu dan sedikit merepotkan. Jadi sekali lagi, seyogianya sebelum kita melakukan pengesahan atau meminta pengesahan, pastikan bahwa RKA-nya adalah sudah benar-benar valid. Kemudian untuk informasi terbaru, bahwa ketika di aplikasi Simda untuk honor teman-teman Wiyata Bakti itu masuk belanja upah. Tetapi ketika di aplikasi ARKS itu masuk belanja bekal. Yang dulunya adalah nomor rekeningnya 522, maka sekarang di ARKS menggunakan rekening 521. Nah, itu barangkali sedikit yang dapat saya sampaikan. Ketika rekan-rekan menemukan misalnya ada belanja barang tetapi belum terdaftar di situ, belum ada di menu kegiatan maupun kode rekening, nanti dapat disampaikan agar nanti dapat dilakukan penambahan. Nah, itu sedikit dari apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat dan nantinya dapat lebih sempurna lagi
di tutorial atau pembahasan yang selanjutnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.